Selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada renungan harian Jumat 9 Februari 2024 pada channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar semuanya dalam keadaan sehat dan baik adanya, dan masih tetap setia mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungan pagi. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur dan memuji-Mu atas segala berkat-Mu. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, agar mampu meneladan hidup Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan pada channel Suara Sabda pagi ini saya ambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan pada channel Suara Sabda pagi ini saya beri judul, Ia menjadikan segala-galanya baik. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dalam debat capres yang terakhir, kita mendengar visi misi para calon presiden, dan di mana ada yang menyoroti bagaimana perhatian pemerintah terhadap kelompok difabilitas atau difabel, karena mereka juga anak bangsa, di mana mereka perlu diperhatikan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, para difabel itu bukan saja mereka yang lumpuh, tapi ada juga yang bisu tuli, atau disebut juga dalam Injil hari ini tuli dan gagap, atau mereka yang cacat mental dan aneka jenis difabel lainnya yang dapat kita sebutkan sendiri-sendiri. Para difabel ini bukan saja diperhatikan kesehatan, kebutuhan akan 3 kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan pakaian, tapi juga sebagai anak bangsa mereka punya hak mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi mereka. Dan mereka juga perlu mendapat perhatian dalam bidang lapangan kerja. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini mewartakan kepada kita bahwa hidup dan karya Yesus tidak saja berhadapan dengan manusia normal, tapi juga dengan kelompok difabel dalam aneka nama. Dan kelompok difabel ini adalah orang-orang cacat yang boleh dibilang difabel yang dapat menolong diri sendiri, tapi ada juga harus ditolong oleh sesama karena mereka tidak dapat menolong dirinya sendiri.
Lebih jauh, Injil mengisahkan bahwa ketika Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat kota Sidon pergi ke Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang yang membawa orang bisu, tuli atau tuli dan gagap, yakni kelompok difabel yang mengalami kekurangan pada pendengaran dan juga terikatnya lidah yang membuatnya dia tidak mendengar dan tidak dapat berbicara. Kepada Yesus dan mohon disembuhkan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, kasih Allah itu menjangkau semua orang. Yesus pun menjawab permintaan orang-orang itu dengan menyembuhkannya. Dengan menyembuhkan difabel bisu, tuli atau gagap, tuli gagap, itu berarti Yesus sungguh menjalankan misinya dan juga visinya dalam Lukas bab 4 ayat 18-19. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, menarik dalam kisah penyembuhan orang gagap dan tuli atau orang tuli dan gagap di sini adalah Yesus melakukan penyembuhan dengan cara-cara sederhana dan mungkin saja boleh dibilang penyembuhan dengan cara sangat tradisional dengan melibatkan Tuhan. Hal itu nampak dalam sikap Yesus, yakni menengadah ke langit dan dengan tarikan nafas yang panjang dan berkata Efata, yang artinya terbukalah. Semuanya ini terjadi, yakni orang bisu tuli dapat berbicara dan mendengar. Inilah tanda kasih Allah yang melampaui segala dan akal dan pikiran manusia. Dan Yesus pun melarang semua orang yang menyaksikan peristiwa itu agar jangan menceritakan kepada siapapun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan? Ketika semakin dilarang, mereka semakin menyebarkan dan biasanya hal baik itu tidak bisa disembunyikan. Dan dengan menyebarkan kejadian itu, menunjukkan bahwa mereka takjub dan heran, serta akhirnya mengakui kemahakuasaan Yesus dengan berkata, Dia menjadikan segala-galanya baik. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, jika orang-orang difabel yang mengalami kasih Tuhan lalu pergi memberitakan semua perbuatan baik Yesus dan juga orang-orang yang menyaksikan, maka kita orang-orang yang jauh lebih baik dari orang-orang difabel atau orang-orang sehat harus berbuat lebih dan tidak boleh sampai pada sikap takjub dan tercengang, sebagai bentuk pengalaman iman akan Tuhan dan percaya pada segala firman-Nya dan melakukannya dalam hidup, sehingga semakin banyak orang terlibat, percaya, dan memberikan perhatian pada sesama, khususnya kelompok difabel. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, dalam firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan, kiranya Engkau senantiasa membuka hati, budi, dan juga bibir kami untuk tidak takut mewartakan kebenaran firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja. Orang-orang yang kita jumpai di perjalanan. Orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini. Dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah. Senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.